Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan memaparkan tentang pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah perusahaan adalah pengambil harga, yang mana si perusahaan atau disebut dengan price taker berarti si perusahaan tersebut tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar karena harga pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Kemudian yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, yang mana sekiranya perusahaan tersebut mengalami kerugian dan ia ingin meninggalkan industri tersebut, maka langkah itu sangatlah mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukannya. Karena di pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan-hambatan dalam keluar atau masuk suatu perusahaan. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang mana di pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan karena barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak dapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Kemudian yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan yang sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Kemudian yang kelima adalah pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwasanya jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun dengan demikian pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar, yaitu mengenai tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan harga yang terjadi. Itulah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Pada teori produksi sudah dijelaskan bahwa dalam jangka pendek terdapat faktor produksi yang bersifat tetap. Oleh karena itu, dalam jangka pendek jumlah perusahaan dalam industri adalah tetap. Sebab berdirinya perusahaan berarti menambah pabrik baru. Jadi, dalam jangka pendek perubahan output disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya faktor produksi variabel dari pabrik yang tetap yang sudah ada. Kemudian, kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan persaingan pasar sempurna sendiri adalah struktur pasar yang lebih ideal dari jenis-jenis pasar lainnya. Ini disebabkan oleh beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna tersebut. Kemudian, walaupun begitu, ia juga mempunyai keburukan sebagai penutup kepada uraian mengenai pasar sempurna nanti. Dalam bagian ini dapat diperhatikan kebaikan dan keburukan dari pasar tersebut. Maka tonton video ini sampai habis biar teman-teman semua tahu apa keburukan pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Yang pertama, efisiensi produktif. Yang mana efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Syarat yang kedua adalah industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva
AC mencapai titik yang paling rendah. Kemudian, yang kedua adalah efisiensi alokatif. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlulah apakah lokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai tingkat yang maksimum atau belum. Kemudian, harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut, yang mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam persaingan sempurna. Dalam persaingan sempurna, kedua jenis efisiensi dijelaskan. Itulah pembahasan tentang pasar persaingan sempurna. Seperti yang dibahas di video tadi, yang mana pada terakhir akan dibahas tentang keburukan pasar persaingan sempurna. Yang mana yang pertama yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Karena apa? Ketika ada kemajuan teknologi, kemajuan cara produksi, maka perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang kekal karena inovasi tersebut dapat dicontoh oleh perusahaan yang lain, sehingga keuntungan itu tetap akan terjadi sama rata di dalam pasar tersebut. Kemudian, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial karena di saat mereka menimbulkan kotoran lingkungan yang serius, maka biaya sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah 100% sama, maka akibatkan terbatasnya pilihan konsumen. Yang keempat adalah biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, yang mana di dalam pasar persaingan sempurna bahwasanya perusahaan dalam bentuk pasar lain atau monopoli bisa melakukan perkembangan teknologi dan inovasi untuk menekan biaya produksi. Namun di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak bisa dilakukan. Yang kelima adalah distribusi pendapatan tidak selalu merata. Karena apa? Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Itulah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.